Oke, halo guys, kembali lagi. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk memetakan sebuah spek sebuah PC. Apakah spek tersebut bisa support dengan Hackintosh atau tidaknya. Jadi, video ini berawal dari banyak sekali dari teman-teman yang menanyakan, Bang, spek komputer ini apakah bisa support, Mas? Apakah spek yang saya punya bisa digunakan untuk install Hackintosh? Jadi itu merupakan pertanyaan yang sangat umum sekali ya, dan saya tidak bisa menjawabnya karena jika detail dari spesifikasi yang digunakan itu tidak bisa mendetail, kalian jelaskan kepada siapapun itu yang mereka merupakan biasa untuk menginstal Hackintosh, maka dia juga akan mengalami kesulitan dalam memberikan solusi pada hardware yang kalian gunakan. Apakah hardware yang kalian gunakan itu support dengan Hackintosh atau tidaknya. Jadi di sini kita akan belajar cara memetakan hardware yang kita miliki. Jadi ini bisa kalian gunakan sebagai acuan atau sebagai pegangan yang nantinya kalian bisa pakai ketika kalian mencari sebuah driver atau cache atau sebuah patch dari sistem yang kalian pakai saat ini. Jadi di sini saya sudah menyiapkan sebuah file spek. Di sini ada file kosong. Ada main motherboard, prosesor, GPU, RAM, storage, Ethernet, USB, audio codec, lalu monitor resolution, boot mode, bootloader, lalu OS version. Jadi ini merupakan standar dari list yang harus kalian sampaikan jika kalian ingin bertanya kepada praktisi Hackintosh. Sebenarnya tidak harus ke saya juga. Kalian bisa tanyakan ke forum-forum dalam ataupun luar negeri, tetapi yang perlu kalian catat adalah kalian harus menyampaikan sedetail mungkin dari spesifikasi hardware yang kalian gunakan. Seperti itu. Jadi kita akan isi dari sebagai contoh adalah hardware yang saya gunakan di sini, komputer yang sudah berjalan di Windows ini. Kita akan pakai software bantuan yaitu AIDA 64 dan OC System Info. Oke, kita cari dulu AIDA 64-nya. Oke, di sini kalian bisa download AIDA 64 di aida64.com. Kemudian kita pilih pada tab download, kita pilih yang AIDA 64 Extreme yang portable aja ya. Di sini kita cukup pakai yang trial aja sudah cukup. Jadi tidak perlu menggunakan versi yang berbayar. Oke, kita tunggu hingga proses downloadnya selesai. Oke, proses downloadnya udah selesai. Di sini kita ekstrak aja di desktop agar kita mudah menemukannya. Oke, ini adalah aplikasinya. Kemudian kita jalankan file yang namanya AIDA 64. Oke, dari sini kita akan mulai mencari komponen-komponen seperti mainboard, prosesor, dan sebagainya. Jadi yang pertama kita cari motherboardnya terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke menu motherboard, lalu di sini ada motherboard. Oke, di sini kita dapat Gigabyte Z390UD. Kita copy aja, copy value aja. Kemudian pastekan di sini Gigabyte Z390UD. Kemudian prosesor. Untuk prosesornya ini merupakan Core i5 9400F. Ini kita copy aja value-nya. Kita hanya butuh yang ini ya, hexacore-nya nggak usah. Lalu jangan lupa CPU aliasnya Coffee Lake ya. Ini juga penting. Coffee Lake. Oke, kemudian untuk GPU-nya kita akan cek pada bagian display. Lalu pada bagian GPU. Nah, untuk GPU ini sendiri di sini hanya terdeteksi satu PCI Express generasi ketiga yaitu ASRock Radeon RX 570. Jadi
saya tidak menggunakan eGPU karena prosesor saya merupakan seri F, jadi tidak ada eGPU-nya. Di eGPU saya tulis none aja karena tidak ada eGPU-nya, dan untuk di GPU atau discrete GPU-nya kita tulis ASRock RX 570. Selanjutnya untuk memori, di sini untuk memorinya oke, total memori tidak terdeteksi karena ini trial version ya. Kita sebagai solusinya kita bisa pilih klik kanan lalu text manager, lalu pada bagian performance di sini terdeteksi 7,9 berarti 8 GB RAM-nya. Kita cek apakah mereknya kelihatan atau tidak. Sepertinya enggak. Kita membutuhkan versi yang berbayar, jadi enggak masalah sih. Karena kebanyakan memori support dengan komputer Hackintosh. Jadi kemungkinan besar untuk memori tidak ada masalah. Kemudian untuk storage, oke, di sini ada logical drive. Oke, di sini yang terdeteksi cuma 2 ya, RDD dan ada trial version. Oke, di sini saya pilih yang Windows Storage aja. Di sini ada ADATA S60, ini merupakan SSD, lalu ini juga merupakan NVMe SSD. Ini juga SSD dan ini adalah sistem hard disk kayak gitu. Jadi sebagai contoh ini saya tulis yang ini aja, Samsung ini ya. Copy storage. Nah, sebagai contoh misalnya saya hanya menggunakan 1, tapi di case ini saya menggunakan 4 storage sebenarnya. Sebagai contoh, ini contoh aja, kita menggunakan Samsung SSD 860 EVO 250 GB. Kemudian pada bagian Ethernet, untuk Ethernet kita pilih bagian network, lalu kita cek pada bagian PCI. Di sini terdeteksi Realtek RTL 8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter. Kita copy aja. Kita cukup kasih informasinya seperti ini, Realtek RTL 8168, nanti udah pada ngerti biasanya. Kemudian untuk USB, apakah bisa melihat USB dari sini? Oke, di sini ada ya. Untuk USB-nya ini menggunakan Intel R3,1 Extensive Host Controller. Jadi controllernya menggunakan Intel di sini. Oke. Berarti di sini untuk USB-nya Intel controller. Kemudian selanjutnya kita cari audio codec-nya. Oke, audio codec-nya ada biasanya pada bagian multimedia ya. Kita pilih PCI PNP audio. Di sini kita ada 2, ATI Radeon HDMI dan Realtek ALC 887. Jadi kita pilih yang Realtek ALC 887 karena ini merupakan internal dari chipset audio pada motherboard Z390UD. Kita copy aja ini karena yang ini merupakan bagian dari VGA RX 570-nya. Kita hanya butuh yang ini. Oke, kita dapat Realtek ALC 887. Kemudian monitor model dan size. Di sini saya pakai monitor LG 24 MK600, monitor mainstream ya. Untuk resolution saya pakai 1920 x 1080. Kemudian boot modenya ini merupakan BIOS UEFI. Jadi kita tidak menggunakan legacy di sini. Untuk bootloadernya saya pakai OpenCore. Dan untuk OpenCore saat ini kita cek versi berapa. Versi 0.8.1. Oke, untuk OS version di sini karena yang terakhir ini adalah macOS Monterey versi 12.4. Jadi ini merupakan cara untuk mengetahui spek kita jika menggunakan AIDA 64 Extreme.
Selanjutnya akan saya contohkan juga jika menggunakan OCSys Info. Ini merupakan aplikasi yang gratis yang kalian bisa download bebas. Kita pilih folder release, kemudian kita download yang OCSys Info .win. Kita taruh aja di desktop. Oke, udah di desktop. Nah, ini merupakan Python script ya. Jadi kalian perlu menginstal Python terlebih dahulu. Jika udah, kalian jalankan aja. Kita tunggu sebentar, softwarenya sedang menganalisa hardwarenya. Oke, jika udah maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa pilih yang option D ya, Discover Hardware. D. Oke, di sini juga sudah jelas sebenarnya dari prosesornya, ini CPU-nya sama, dan kode name Coffee Lake ya guys. Untuk motherboard-nya pakai Z390UD, lalu GPU-nya pakai RX 570, memorinya, nah kalau di sini terdeteksi dual channel ya, totalnya DDR4 8 GB ya, karena 4 GB 4096 kali 2, jadi totalnya ada 8 GB. Oke, kemudian untuk networkingnya di sini pakai Realtek RTL 111/8168. Oke, sama ya. Dan untuk audionya pakai ALC 887. Jangan sampai salah audionya. Di sini karena ada 3 ya, di sini audio yang terdeteksi. Ini merupakan dari VGA, dan ini saya tidak tahu ini merupakan dari mana. Yang kita butuhkan yang audio dari mainboardnya aja. Kemudian untuk storage, nah di sini terdeteksi semua untuk storage-nya. Kalian bisa list semuanya agar lebih semakin spesifik, semakin detail akan semakin bagus. Jadi untuk menganalisanya, jika ada orang lain yang ingin membantu kamu dalam melakukan problem solving yang kamu temui pada saat menginstal atau post install dari Hackintosh, maka mereka akan lebih bisa memenuhi ekspektasi yang kamu inginkan dari spek yang kamu sediakan tentunya. Oke, mungkin seperti itu dulu di video kali ini. Jika kalian masih ada yang bingung bagaimana cara untuk mencari atau melihat spek detail dari komputer kalian yang nantinya akan kalian install Hackintosh, ini masih bingung dan masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih.